Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Feris Jadi dengan NIM 19.18062, yang kedua M. Irfan Gustian dengan NIM 19.18096, yang ketiga M. Joni Akbar Jalimonte dengan NIM 19.18102, yaitu tentang laporan sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Lanjut. Lanjut, Van. Latar belakang. Selain untuk lolos di perguruan tinggi, ada hal yang penting dan harus diperhatikan, yaitu memilih program studi. Ini amat sangat penting karena pemilihan yang salah dapat membuat siswa yang telah masuk ke perguruan tinggi akan malas belajar karena merasa salah jurusan dan bukan passionnya di bidang itu. Jika mahasiswa masuk ke program studi yang benar, maka kuliahnya akan berjalan lancar dan tidak stres jika menghadapi suatu kesulitan. Oleh karena itu, kami membuat suatu sistem pendukung keputusan mengenai penentuan jurusan di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi, dengan menggunakan berbagai fakta-fakta yang ada. Pada sistem pendukung keputusan cerdas ini, menggunakan berbagai metode. Salah satu metodenya adalah metode literatur, yaitu dengan membaca dengan seksama fakta-fakta yang diberikan oleh siswa yang menggunakan sistem kita. Yang nantinya sistem akan memberikan beberapa pilihan jurusan yang sekiranya menurut sistem cocok dengan siswa tersebut. Lalu metode yang kedua adalah metode survei, yaitu dengan melakukan survei ke siswa yang bersangkutan untuk mengisi berbagai pernyataan yang telah ada. Sistem akan memproses data masukan dari siswa tersebut, lalu diproses oleh sistem. Keluarannya dari metode ini adalah menampilkan beberapa pilihan program studi yang cocok menurut sistem, menurut fakta-fakta yang ada dan hasil survei tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan Gustian. Baiklah, selanjutnya adalah basis pengetahuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan basis pengetahuan dengan memasukkan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh sistem, yaitu rata-rata nilai, bidang studi, minat, orang tua, cita-cita, dan biaya. Yang selanjutnya itu adalah konsep teori. Whittle tahun 1970 mendefinisikan sistem pendukung keputusan sebagai kumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan menurut Gorey dan Scott Morton adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur. Yang pertama yaitu adalah subsistem manajemen data, 2 subsistem manajemen basis pengetahuan, 3 subsistem manajemen model, dan 4 subsistem antar muka pengguna atau dialog. Selanjutnya adalah AAP. AAP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multisistem dan multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam AAP. Yang pertama adalah dekomposisi, kedua comparative judgment, yang ketiga synthesis of priority, yang keempat logical consistency. Berikut adalah tahapan pembuatan aplikasinya. Di berikut ini adalah gambar matriks tentang perbandingan berpasangan. Selanjutnya adalah matriks nilai kriteria. Matriks ini diperoleh dengan luput nilai baris kolom baru sama nilai baris dikurang kolom lama per jumlah masing-masing kolom lama. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya adalah matriks penjumlahan. Berikut adalah hasilnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di laporan. Selanjutnya adalah menghitung prioritas dan hasilnya. Berikut adalah hasilnya dalam bentuk matriks. Selanjutnya adalah menentukan alternatif yang digunakan untuk menentukan jurusan mana yang dianjurkan nantinya. Berikut adalah matriksnya. Selanjutnya adalah penilaian relatif. Matriksnya seperti berikut ini. Selanjutnya ada tahap perhitungan yang mana ini adalah hasil akhir dari perhitungan matriksnya. Yang
sudah mendapatkan urutan pilihan untuk jurusan mana yang dianjurkan untuk diambil. Baiklah, selanjutnya adalah hasil pembahasan yang dibahas oleh Ardi Setiadi. Baik, terima kasih. Hasil dan pembahasan. Prototype. Berikut merupakan desain prototype untuk desain sistem cerdasnya. Itu yang pertama adalah itu window menu utama yang berisi navbar file, data entry, dan help. Lalu window yang kedua adalah window login. Pada bagian login terdapat username dan password, lalu button login. Lanjut. Lalu window yang ketiga adalah menu data user. Di window ini akan dimasukkan data-data yaitu NISN, nama, asal SMA, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Lalu ada button untuk menambahkan data, ubah, simpan, dan menghapus data. Lalu window selanjutnya adalah menu data universitas. Di sini adalah window untuk mencari data prodi dari universitas. Pada window ini membutuhkan inputan kode, universitas, lokasi. Lanjut. Lalu yang berikutnya adalah window data rata-rata nilai. Di sini kita memasukkan data-data yang nantinya akan dijadikan sebagai basis data pada sistemnya nanti untuk mendapatkan hasil dan solusi untuk siswa bersangkutan. Lalu window selanjutnya adalah window pencarian. Pada window ini membutuhkan NISN dan tombol button untuk mencari data siswa bersangkutan. Lalu ada pilihan untuk mengunduh file dan untuk mencetak filenya. Lalu yang terakhir adalah window hasil atau solusi. Ini merupakan hasil pengecekan dari basis data yang telah diinputkan tadi oleh siswa. Pada window ini akan diberikan beberapa prodi yang dianjurkan untuk siswa tersebut dari basis data yang ada. Selanjutnya, untuk flowchart akan dijelaskan oleh M. Joni Akbar dari Monte. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian flowchart. Yang pertama ada start, kemudian login, user dapat melakukan login. Kemudian ada input data user, user dapat mengisikan data NISN, nama, SMA, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Kemudian data tersebut disimpan. Lalu ada lagi inputan data universitas dengan isian data kode universitas dan lokasi. Kemudian ada cari dan ada output dari daftar prodi. Setelah itu ada input data kriteria yang isinya data bidang, studi, minat, orang tua, nilai, dan lain-lain. Kemudian ada input, terus data tersebut diproses, kemudian ada inputan lagi, yaitu untuk mencari datanya, yaitu input data NISN. Kemudian cari dan diproses, lalu ada cetak hasil, maka keluarlah output hasil daftar jurusan. Kemudian selesai. Lanjut. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan terhadap sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Sistem yang dibuat dapat membantu siswa menentukan jurusan sesuai minat, bakat, maupun kriteria lainnya yang mereka miliki. 2. Dengan memanfaatkan metode AHP atau analytical hierarchy proses dapat dihasilkan keputusan dengan melihat hasil akhir nilai prioritas dan jurusan itu sebagai pertimbangan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Yang 3, sistem yang dibuat hanya sebagai alat bantu untuk memberikan informasi kepada user sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Dengan dibuatnya sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada perguruan tinggi ini, diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam melakukan analisa sistematik untuk menentukan jurusan di perguruan tinggi mana yang sesuai dengan siswa. Lanjut. Kemudian saran. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, masih ada kekurangan yang terdapat dalam aplikasi sistem tersebut yang perlu dibenahi. Seperti hierarki yang telah dibuat masih membutuhkan kriteria-kriteria lain yang dapat membantu hierarki ini menjadi lebih baik. Jadi masih perlu adanya menu penambahan dan pengurangan atau penghapusan untuk parameter setiap kriteria pada sistem pendukung keputusan sehingga dalam penilaian dapat menghasilkan hasil yang semakin baik. Terima kasih kepada Joni dan Irfan telah mempresentasikan laporan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.